Oke, pada video kali ini Bu Lucy mau bagi tips mengubah pecahan biasa menjadi desimal, atau sebaliknya, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Tanpa basa-basi, kita lihat di slide berikutnya. Oke, yang pertama, cara mengubah pecahan menjadi desimal dulu ya. Baru selanjutnya kita akan belajar yang sebaliknya, desimal menjadi pecahan biasa. Untuk mengubah pecahan menjadi desimal itu ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ada beberapa catatan di sini ya. Catatan yang pertama, apabila dibagi 10, maka tanda koma berjalan ke kiri satu kali. Dibagi 100, maka tanda koma berjalan ke kiri 2 kali. Dibagi 1000, maka tanda koma berjalan ke kiri 3 kali, dan seterusnya ya. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Oke, contoh, Bu Lucy punya 7 dibagi 10. Ya. Nah, aturan yang pertama itu, bila dibagi 10, maka tanda koma berjalan ke kiri 1 kali. Oke, ini 7 dibagi 10. Kita tulis dulu 7-nya di sini. Dan koma. Ya, dia kan dibagi 10. Maka tanda koma berjalan ke kiri 1 kali. Nah, komanya kita pindahkan 1 kali seperti ini. Kemudian berpindah komanya. Nah, sebelum tanda koma harus diawali dengan angka 0. Oke, maka dapatlah 7 dibagi 10 hasilnya adalah 0,7. Ya, seperti itu. Contoh lainnya, misal ada lagi 5 dibagi 100 ya. Oke, kita masuk di aturan kedua, di mana bila dibagi 100, maka tanda koma berjalan ke kiri 2 kali. Ya, di sini 5 dibagi 100, kita tulis dulu angka 5-nya. Dan angka koma sesudahnya. Nah, dia bilangnya tanda koma berjalan ke kiri 2 kali. Komanya kita ubah ke kiri 2 kali ya. 1, 2. Nah, komanya taruh di sini. Kemudian sebelum koma maksudnya harus diberi angka 0. Nah, sini kan kosong, kita beri juga angka 0. Maka dapatlah hasilnya 5 dibagi 100 yaitu 0,05. Nah, seperti itu. Ya, kenapa dibuat seperti ini? Nah, tujuannya adalah agar kalian lebih mudah dalam menghitungnya, ya. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal, yaitu dengan cara pembagian bersusun. Ya, nanti lebih jelasnya cara kedua ini akan Bu Lucy jelaskan di slide berikutnya ya. Oke, di slide berikutnya ada contoh soal. Contoh soalnya yaitu bentuk desimal dari 3/5 adalah berapa? Ya, kita akan mengubah 3/5 ini menjadi bentuk desimal ya. Kita gunakan cara pertama dulu ya. Cara yang pertama. Tadi cara pertama adalah membuat penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya ya.
Cara yang pertama seperti ini, yaitu mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, ini kan 3/5 ya. Penyebutnya adalah 5. Kira-kira 5 ini kita bisa ubah menjadi 10, 100, atau 1000. Yang lebih dekat yaitu 10 ya. Kita ubah nih penyebut 5-nya menjadi 10. Dengan cara kita kalikan. Kalikan berapa ya? 5 dikali berapa yang hasilnya 10? Ya, benar. Kita kali 2 ya. Oke. 5 dikali 2. Kalau penyebutnya kita kali 2, maka pembilangnya harus kita kali 2 juga. Kita kali 2 juga ya. 3 dikali 2. Oke, kita dapat hasilnya. 5 kali 2, 10. 3 dikali 2, ya 6 ya. Maka dapatlah 6/10. 6/10 sama artinya dengan 6 bagi 10 ya. Karena pembagian 10, maka kita tulis dulu 6 di sini. Dan koma, karena dibagi 10, maka komanya akan berjalan ke kiri, berpindah ke kiri sebanyak 1 kali ya. Oke, komanya kita jalan 1 kali, 1. Nah, kita taruh komanya di sini dan angka 0. Nah, maka dapatlah 6/10 adalah 0,6. Nah, seperti itu. Jadi, bentuk desimal dari 3/5 adalah 0,6 gitu. Nah, ini adalah cara pertama. Oke, sekarang cara kedua ya. Cara kedua. Tadi cara kedua dibilang adalah dengan melakukan pembagian bersusun. Nah, kita langsung saja melakukan pembagian bersusun. 3/5. 3/5 sama artinya dengan 3 kita bagi dengan 5 ya. Nah, langsung dengan cara bersusun. 3 dibagi 5. Nah, berapakah itu? Kita cari. 3 dibagi dengan 5. Atau perkalian 5 yang hasilnya mendekati 3. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita tulis 0 di sini. Nah, setelah itu beri juga angka 0 di bagian hasilnya dan angka koma. Nah, sekarang menjadi 30 dibagi 5. 30 dibagi 5 atau perkalian 5 yang hasilnya mendekati 30. Ya, perkalian 6 ya. 5 dikali 6 hasilnya 30. Kita tulis 6 di sini. 6 dikali 5 adalah 30. Kita kurang. 30 dikurang 30 sama dengan 0. Habis ya. Maka sudah dapatlah hasilnya yaitu 0,6. Nah, ini adalah cara kedua menggunakan pembagian bersusun. Anak-anak bisa menggunakan cara yang mana saja sesuai dengan kemauan kalian masing-masing ya. Boleh cara yang pertama, boleh juga cara yang kedua. Oke. Nah, ini ada contoh soal berikutnya. Bentuk desimal dari 1/4 adalah, nah, kita pakai cara yang pertama dulu ya. Cara yang pertama, kita ulik lagi. Cara pertama tadi dengan mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Ya.
Karena ini 1/4, maka penyebutnya adalah 4. 4 ini kita ubah menjadi 10, 100, atau 1000, atau seterusnya ya. 4 bisa diubahkah menjadi 10? Nggak bisa ya, tidak ada perkalian 4 yang hasilnya 10. Maka kita next di pilihan berikutnya, yaitu 100. 4 menjadi 100? Bisa ya, yaitu dikali 25. Maka 4 kita kali 25. Nah, kalau penyebutnya sudah dikali 25, maka pembilangnya juga dikali 25. Oke. 4 dikali 25 adalah 100. 1 dikali 25 yaitu 25. Nah, jadi 25/100. 25/100 sama aja seperti 25 dibagi 100. Oke, karena penyebutnya adalah 100, kita tulis dulu 25-nya di sini. Karena penyebutnya 100, maka komanya akan berjalan ke kiri 2 kali. Oke? Kita coba ya. Komanya berjalan ke kiri 2 kali. 1, 2. Nah, komanya berpindah ke sini. Nah, sebelum angka koma, maksudnya sebelum koma, harus diberi 0. Ya. Maka hasilnya adalah 0,25. Gitu ya. Oke, ini cara yang pertama. Kita cari dengan cara yang kedua ya. Kita tes dengan cara yang kedua. Cara yang kedua masih ingat? Ya, dengan cara pembagian bersusun ya. 1/4. Oke, sama aja artinya dengan 1 dibagi 4 ya. Kita cari dengan menggunakan pembagian bersusun. 1 dibagi 4. 1 dibagi 4. Ada nggak perkalian 4 yang hasilnya 1? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita beri 0 di sini. Dan juga di bagian hasil. Jangan lupa juga komanya ya. Oke, sekarang menjadi 10 dibagi 4. Perkalian 4 yang hasilnya mendekati 10. Ya, 2 ya. 4 dikali 2. 4 dikali 2 adalah 8. Kita tulis 8 di sini dan kita kurangi. 10 dikurang 8 adalah 2. Oke. 2 dibagi 4 sekarang. Ada nggak perkalian 4 yang hasilnya 2? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita beri juga 0 di sini. Jadinya 20. 20 kita bagi 4. Ya, 5 ya. Kita taruh 5 di sini. Dan 5 dikali 4 adalah 20. 20 kita kurangin dengan 20. Hasilnya 0. Habis ya. Maka pembagiannya cukup sampai di sini. Dan hasilnya adalah 0,25. Jadi, bentuk desimal dari pecahan 1/4 adalah 0,25. Ya, jadi kalian bisa menggunakan cara yang mana aja. Boleh cara yang pertama, boleh cara yang kedua ya. Oke, setelah mengubah pecahan biasa menjadi desimal, sekarang Bu Lucy mau memberi tips cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa ya. Ini yang sebaliknya. Dari desimal diubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu dengan mengubah desimal menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa aturan. Aturan yang pertama yaitu pecahan dengan satu angka di belakang koma
diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Aturan yang kedua, pecahan dengan 2 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Yang ketiga, pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000 dan seterusnya. Ya. Yang keempat, lalu sederhanakan pecahannya ke bentuk paling sederhana. Nah, di sini selanjutnya ada soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Bentuk pecahan biasa dari 0,75 adalah, nah oke, karena 0,75 ya, 0,75 berarti di belakang koma ada berapa angka, nak? Ada 2 angka ya, angka 7 dan angka 5. Di belakang koma ada 2 angka. Kita lihat di aturan sebelumnya. Jika 2 angka di belakang koma, maka diubah menjadi pecahan dengan penyebutnya 100. Nah, kita ubah 0,75, maka penyebutnya 100, dan 75-nya kita langsung tulis saja di sini. Nah, dapatlah pecahannya yaitu 75/100. Nah, setelah itu kita sederhanakan pecahannya. Ini kan masih besar banget ya, 75/100. Kita jadikan sederhana. Nah, kita bagi ya pecahannya menjadi lebih sederhana. Bagi berapa nih kira-kira? 75/100. Nah, kita bagi yang kecil dulu deh biar mudah ya. 75 kita bagi sama 5 ya. Dan 100 pun kita bagi sama 5. 75 kita bagi 5, 100 kita bagi 5 juga. Oke, 75 dibagi 5 berapa? Ya, 15 ya. 100 dibagi 5, ya betul, 20. Oke, sekarang menjadi 15/20. Apakah masih bisa disederhanakan? Bisa ya, kita bagi 5 lagi. 15 kita bagi 5, 20 juga bisa dibagi 5. Oke, langsung aja. 15 dibagi 5, ya 3. 20 dibagi 5, 4 ya. Nah, sekarang menjadi 3/4. Apakah 3/4 ini sudah sederhana? Ya, dia sudah sederhana ya, 3/4. Maka hasil dari 0,75 bentuk pecahannya adalah 3/4. Nah, seperti itu. Ya. Oke.